Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Widelvia Melani Paulus dengan NIM 432-25111 dari kelas 1A TKI. Saat ini saya akan menjelaskan materi termokimia dan termodinamika 1 dan termodinamika 2. Adapun tujuannya yaitu yang pertama memaparkan materi termokimia secara komprehensif, yang kedua memaparkan materi termodinamika secara sistematis, dan yang ketiga mendemonstrasikan kemampuan analisis melalui pengerjaan contoh soal. Apa sih itu termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau biasa disebut dengan panas yang menyertai reaksi kimia. Sekarang kita mengenal sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian yang menjadi pusat perhatian dalam reaksi. Kita mengambil contoh, kita membuat sebuah larutan di dalam sebuah wadah. Nah, larutan itu adalah sistem. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Seperti contoh larutan tadi, wadah larutan adalah lingkungannya. Begitupun juga udara sekitar dan juga media percobaannya. Adapun macam-macam sistem, yaitu sistem terbuka, yaitu sistem yang dapat bertukar materi dan energi dengan lingkungan. Yang kedua ada sistem tertutup, sistem hanya dapat bertukar energi dengan lingkungan, tidak dapat bertukar materi. Dan yang ketiga ada sistem terisolasi, yaitu sistem tidak dapat bertukar energi maupun materi dengan lingkungan. Setelah membahas sistem dan lingkungan, mari kita membahas kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain akibat perbedaan suhu. Kalor selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Mari kita perhatikan gambar di bawah. Kalor akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Adapun rumus kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah kalor, satuannya joule, M adalah massa zat, satuannya gram, C adalah kalor jenis, satuannya joule per gram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu, satuannya itu derajat Celcius. Berdasarkan arah perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, reaksi dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Reaksi exotherm adalah reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan. Ciri-cirinya itu suhu lingkungan naik, delta H negatif. Apa sih itu delta H? Perubahan entalpi. Perubahan entalpi adalah jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan selama reaksi kimia. Di slide selanjutnya kita akan membahas lebih lengkap mengenai perubahan entalpi. Selanjutnya ada reaksi endotherm, reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan. Ciri-cirinya suhu lingkungan turun dan delta H-nya positif. Delta H-nya lebih besar daripada 0. Perubahan entalpi. Perubahan entalpi adalah perubahan energi panas pada tekanan tetap. Adapun rumus dari perubahan entalpi adalah delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan, di mana delta H adalah perubahan entalpi, H produk adalah entalpi produk, H reaktan adalah entalpi reaktan. Menurut hukum Hess, menyatakan bahwa perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak pada jalannya reaksi. Adapun rumus dari delta H adalah sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 dan delta H seterusnya. Kita masuk di entalpi standar. Entalpi standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada kondisi standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan pada tekanan 1 atm. Jadi simbol derajat seperti huruf O itu menunjukkan bahwa reaksi terjadi pada kondisi standar. Adapun dari macam-macam entalpi standar yaitu entalpi pembentukan delta HF, yaitu perubahan entalpi saat 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya. Kita ambil contoh H2, kita reaksikan dengan 1/2 O2 menghasilkan H2O. Reaksi ini menunjukkan 1 mol air dari unsur-unsurnya menghasilkan 1 mol hidrogen dan oksigen dalam kondisi standar. Yang kedua ada entalpi penguraian, yaitu kita simbolkan delta HD, yaitu perubahan entalpi saat 1 mol unsur-unsurnya. Contohnya H2O menghasilkan H2 plus 1/2 O2, di mana delta HD-nya adalah positif 286 kJ. Berarti senyawa tersebut menyerap energi sebesar 286 kJ. Adapun entalpi pembakaran yaitu disimbolkan delta HC, yaitu perubahan entalpi saat 1 mol zat dibakar. Contohnya CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 2H2O. Mari kita masuk ke contoh soal. Hitunglah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 100 gram air dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air yaitu 4,2 joule per gram derajat Celcius. Pada soal kita ketahui massa airnya yaitu 100 gram, kalor jenis airnya yaitu 4,2 joule per gram derajat Celcius, dan delta T-nya itu
selisih suhu akhir dikurang suhu awal yaitu 35 dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 10 derajat Celcius. Mari kita jawab. Kita menggunakan rumus kalor. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita masukkan nilainya. Q sama dengan 100 dikali 4,2 dikali 10 sama dengan 420 Joule. Jadi kalor yang diperlukan yaitu 420 Joule. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi termodinamika. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai termodinamika pertama. Adapun bunyi dari termodinamika pertama yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dalam sistem termodinamika ini berarti perubahan energi dalam adalah hasil pertukaran kalor dan kerja. Adapun persamaannya secara matematis yaitu delta U sama dengan Q dikurang WS, di mana delta U adalah perubahan energi dalam, perubahan total energi kinetik dan potensial dari partikel di dalam sistem. Satuannya yaitu Joule. Adapun Q adalah kalor, energi yang berpindah akibat perbedaan suhu, satuannya Joule, dan W adalah kerja, energi yang berpindah melalui mekanisme seperti ekspansi gas, satuannya yaitu Joule. Dalam termodinamika pertama, sejumlah kalor Q yang diterima dan usaha W yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi. Seperti pada pembahasan kita sebelumnya, delta U sama dengan Q dikurang W. Mari kita memperhatikan tabel berikut. Jika kalornya bernilai positif, maka sistem menerima kalor. Jika kalornya bernilai negatif, sistem melepas kalor. Jika delta U-nya bernilai positif, energi dalam bertambah, suhu sistem naik. Jika delta U-nya bernilai negatif, energi dalamnya berkurang, maka suhu sistem menurun. Begitupun juga usaha, jika bernilai positif, sistem melakukan usaha. Jika sistem melakukan usaha bernilai negatif, sistem melakukan usaha lebih besar daripada kalor. W lebih besar daripada Q. Mari kita perhatikan salah satu contoh soal. Ada sebuah sistem itu melakukan usaha sebesar min 159 Joule dan sistem tersebut melepas kalor sebesar min 150 Joule. Kita akan mencari perubahan energi dalamnya. Kita ketahui rumus perubahan energi dalam yaitu delta U sama dengan Q dikurang W, di mana Q-nya tadi min 150 Joule dikurang usahanya min 159 Joule sama dengan positif 9 Joule. Maka perubahan energi dalamnya adalah 9 Joule. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada suatu sistem gas ketika volumenya tidak berubah sama sekali. Jika volume sistemnya tetap, V sama dengan konstan, tidak ada perubahan volume, maka tidak ada usaha. W sama dengan 0. Pada hukum pertama termodinamika, untuk mencari perubahan energi dalam, delta U sama dengan Q dikurang W. Karena W-nya sama dengan 0, maka perubahan dalamnya sama dengan Q. Delta U sama dengan Q. Kita mengambil contoh pada gambar di samping. Ada sebuah presto, di dalamnya berisi air yang dipanaskan. Presto tersebut dalam keadaan tertutup rapat, maka air di dalamnya tidak mengembang, tetapi suhu dan tekanan melonjak tinggi. Adapun rumus untuk menghitung kalornya itu Q sama dengan N dikali CV dikali delta T, di mana N adalah jumlah mol gas, CV adalah kapasitas kalor pada volume konstan, dan delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses tekanan konstan atau biasa disebut dengan isobarik. Sesuai namanya, dalam proses ini tekanan sistem dijaga agar selalu tetap, P sama dengan konstan. Karena tekanannya tetap, namun suhunya berubah, maka volume sistemnya juga akan berubah, memuai ataupun menyusut. Karena ada perubahan volume, maka sistem melakukan usaha. W, rumus usahanya yaitu W sama dengan P dikali delta V. Artinya, usaha adalah tekanan dikali perubahan volume. Berdasarkan hukum termodinamika 1, persamaan dasarnya yaitu delta U sama dengan Q dikurang W. Jika kita jabarkan, delta U sama dengan Q dikurang P dikali delta V. Kita mengambil contoh sederhananya. Kita lihat pada gambar di samping, air yang dipanaskan di panci terbuka, air memuai ke atmosfer yang tekanannya tetap 1 atm. Energi panas digunakan untuk menaikkan suhu air sekaligus mendorong udara di atasnya. Pistonnya bergerak seperti pada ilustrasi gambar. Saat api memanaskan, gas akan mengembang dan mendorong piston ke atas. Tekanan di dalam tetap seimbang dengan beban di atasnya, tetapi volumenya bertambah. Adapun pada gambar terdapat ada poin penting yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap Cp selalu lebih besar daripada volume tetap Cv. Kenapa? Karena pada tekanan tetap, kalor yang masuk harus bekerja 2 kali menaikkan suhu dan melakukan usaha untuk memuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan kapasitas panas Cp dan Cv. Kapasitas panas pada tekanan tetap Cp lebih besar daripada volume tetap Cv. Hal ini karena pada tekanan tetap, kalor digunakan untuk menaikkan energi dalam dan melakukan usaha.
Pada gas ideal berlaku Cp dikurang Cv sama dengan R. R adalah konstanta gas, nilainya yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. Kita mengambil contoh. Misalnya piston yang memuai itu adalah Cp, kalor masuk, suhunya naik, piston terdorong ke atas, berarti melakukan usaha. Selanjutnya ada contohnya wadah tertutup, itu adalah Cv, kalor masuk, suhu naik, tekanan naik, tapi tidak ada gerakan piston. Maka kita dapat simpulkan Cp lebih besar daripada Cv karena pada tekanan tetap, sistem memerlukan energi tambahan untuk melakukan ekspansi atau usaha terhadap lingkungan. Sedangkan pada volume tetap, semua energi langsung dikonversi menjadi kenaikan suhu. Dan selisih Cp dikurang Cv adalah konstanta gas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan besaran pada berbagai proses termodinamika. Pertama-tama saya akan menjelaskan proses isobarik. Definisinya yaitu P1 sama dengan P2, di mana sistem ini tekanannya tetap atau konstan. Diagram PV-nya, perhatikan garisnya mendatar. Jika pada saat pemanasan, maka panahnya ke kanan, volumenya membesar, maka volumenya bertambah. Jika terjadi pendinginan, pada saat pendinginan, maka panahnya akan mengarah ke kiri, volumenya akan berkurang. Berdasarkan hukum Charles, P1 sama dengan T1 sama dengan V1 per T1 sama dengan V2 per T2, kalau suhunya naik, pasti volumenya naik. Rumus utamanya itu Q sama dengan delta U ditambah W. Di sini W tidak nol karena gasnya bergerak mendorong piston. W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Selanjutnya ada proses isohorik, di mana V1 sama dengan V2, volumenya tetap atau wadahnya kaku. Diagram PV-nya perhatikan garisnya tegak lurus atau vertikal. Karena tidak ada pergeseran ke kanan atau ke kiri, maka tidak ada luas daerah di bawah garis. Jika saat pemanasan, maka garisnya mengarah, tanda panahnya mengarah ke atas, maka tekanannya bertambah. Jika terjadi pendinginan, jika saat pendinginan, maka garisnya mengarah ke bawah, berarti tekanannya berkurang. Berdasarkan hukum Gay-Lussac, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kalau suhunya naik, tekanan gas di dalam wadah akan meningkat. Rumus utamanya itu Q sama dengan delta U. Karena W itu 0, maka semua panas yang dikasih Q langsung jadi kenaikan energi dalam atau delta U atau kenaikan suhu. Inilah kenapa dia lebih efisien untuk menaikkan suhu. Adapun proses isotermik, di mana definisinya T1 sama dengan T2, suhunya konstan. Diagram PV-nya kurvanya melengkung mulus atau disebut isoterm. Saat pemuaian, kurvanya akan melengkung ke atas, sedangkan saat pengumpatan kurvanya melengkung ke bawah. Berdasarkan hukum Gay-Lussac yang bunyinya, pada suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Energi dalam atau delta U, karena suhunya tidak berubah, maka delta U sama dengan 0. Hukum termodinamika 1, Q sama dengan W. Artinya, semua panas yang masuk langsung diubah menjadi usaha. Rumus usaha W, menggunakan logaritma natural atau ln, karena luas di bawah kurva melengkung. W sama dengan N dikali R dikali T, ln V2 dikali V1. Adapun proses adiabatik, di mana definisinya Q sama dengan 0, tidak ada kalor yang keluar atau masuk. Diagram PV-nya itu kurvanya lebih curam daripada proses isotermik. Kenapa? Karena saat ditekan, suhunya ikut naik drastis, tidak ada panas yang dibuang. Saat pemuaian, kurvanya akan melengkung ke atas, sedangkan saat pengumpatan kurvanya melengkung ke atas. Berdasarkan hukum Gay-Lussac, P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2, P2 dikali V2 per T2. Definisinya, adapun rumus pentingnya menggunakan tetapan Laplace atau bentuknya seperti huruf Y, yaitu PV Laplace sama dengan konstan. Hukum termodinamika 1, W sama dengan min delta U. Usaha dilakukan dengan memakan energi dalam sistem itu sendiri. Adapun kapasitas kalor dan tetapan Laplace bagian kanan, ini adalah data penting untuk hitungan kimia fisik. Tetapan Laplace, perbandingannya antara Cp dan Cv. Rumusnya itu Laplace sama dengan Cp per Cv. Nilai ini selalu lebih besar daripada 1. Jenis gas, adapun tabel yang di bawahnya itu jenis gas monoatomik seperti helium, neon, derajat kebebasannya sedikit, jadi Cv-nya sama dengan 3/2R. Diatomik seperti O2 dan N2, nilainya berubah tergantung suhu, rendah, sedang, atau tinggi, karena molekulnya mulai bisa bergetar atau vibrasi, selain cuma bergerak maju mundur. Mari kita masuk ke contoh soal. Sejumlah gas monoatomik dengan tekanan 100 Pa dan volume 1 meter kubik mengalami proses isohorik hingga tekanannya menjadi 200 Pa. Kemudian, gas mengalami proses isobarik hingga volumenya menjadi 2 meter kubik. Jika lintasan AB adalah proses isohorik dan BC adalah proses isobarik, tentukan A, gambar proses dalam diagram PV, B, jumlah kalor yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Mari kita jawab soal A. Perhatikan
Perhatikan diagram di bawah ini. Kita ketahui pada soal gas tersebut mengalami proses isohorik hingga tekanannya menjadi 200 Pa. Pada tekanan awalnya 100 Pa dan tekanan selanjutnya itu 200 Pa, berarti terjadi kenaikan tekanan. Maka tanda panahnya vertikal ke atas. Kita lihat diagramnya, A ke B itu diagram panahnya mengarah ke atas. Selanjutnya, pada proses BC, pada soal telah mengatakan gas mengalami proses isobarik hingga volumenya menjadi 2 meter kubik. Terjadi penambahan volume dari 1 meter kubik menjadi 2 meter kubik. Maka diagram panahnya mengarah ke kanan karena volumenya bertambah. Kita lihat pada diagramnya B ke C itu tanda panahnya ke kanan. Selanjutnya, kita kerja soal bagian B. Jumlah kalor yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Kita kerjakan dulu yang bagian proses AB, yaitu isohorik. Kita ketahui rumus untuk menghitung kalor pada isohorik, yaitu Q sama dengan N dikali CV dikali delta T. Karena ini gas monoatomik, seperti pada tabel yang sudah saya jelaskan tadi, CV pada gas monoatomik adalah 3/2 R. Kita ingat hukum gas ideal, PV sama dengan N dikali R dikali T. Jadi, N dikali R dikali delta T itu sama dengan V dikali delta P. Kita masukkan Q1 sama dengan 3/2 dikali volume dikali delta P. Kita ketahui nilai volumenya pada proses isohorik itu 1 dan delta P-nya itu 200 dikurang 100 sama dengan 100. Maka kita masukkan nilainya 3/2 dikali 100 dikali 1 sama dengan 150 Joule. Selanjutnya pada proses BC isobarik, rumusnya itu Q sama dengan N dikali CP dikali delta T. Untuk gas monoatomik, CP sama dengan 5/2R. Sama seperti tadi, N dikali R dikali delta T, di sini sama dengan P dikali delta V. Kita masukkan Q sama dengan 5/2 dikali P dikali delta T. Di sini tekanannya pada isobarik itu 200 dan delta T-nya volumenya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka kita masukkan nilainya 5/2 dikali 200 dikali 2 kurang 1 sama dengan 500 Joule. Maka tekanan totalnya adalah 150 ditambah 500 Joule sama dengan 650 Joule. Kita masuk ke termodinamika 2. Bunyi hukum 2 termodinamika biasa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, dari pernyataan Kelvin Planck. Tidak mungkin membuat satu mesin yang bekerja dalam satu siklus yang hanya mengubah seluruh kalor menjadi usaha tanpa adanya energi yang terbuang. Yang kedua, ada pernyataan dari Clausius, kalor tidak dapat berpindah dengan sendirinya dari benda yang bersuhu rendah ke benda yang bersuhu tinggi tanpa bantuan usaha dari luar. Nah, dari pernyataan ini kita mengambil salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada mesin kendaraan bermotor. Energi dari bensin tidak semuanya menjadi gerak roda. Sebagian besar energi tersebut terbuang dalam bentuk panas melalui knalpot atau radiasi mesin. Inilah alasan mengapa mesin kendaraan selalu terasa panas saat digunakan. Termodinamika 2. Hubungan termodinamika dasar dinyatakan dalam rumus energi bebas Gibbs atau delta G. Delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Ini digunakan untuk menentukan apakah suatu reaksi berjalan spontan atau tidak. Jika delta G-nya positif, reaksi jalan sendiri atau spontan. Jika delta G positif, reaksi butuh energi tambahan. Kita perhatikan gambar di sebelah kiri. Skema mesin kalor seperti mesin mobil atau pembangkit listrik. Reservoir suhu tinggi dirumuskan TH. Sumber panas, misalnya kita ambil pembakaran bensin, kalor yang diambil disebut QH. Usaha disimbolkan W, energi yang berhasil diubah menjadi gerak. Reservoir suhu rendah, TL, sisa panas yang tidak terpakai dan dibuang ke lingkungan, misalnya knalpot. Kalor yang dibuang disebut QL. Perubahan entropi lingkungan biasa disimbolkan delta S. Entropi mengukur kekacauan. Pada slide ini menjelaskan rumus entropi dua sisi. Yang pertama sisi panas, delta SH sama dengan min QH per TH. Tandanya negatif karena panas diambil dari sumbernya. Di sisi dingin, delta SL sama dengan QL per THL sama dengan tandanya positif karena lingkungan menerima panas buangan. Maka yang bisa kita simpulkan pada slide ini, meskipun panas yang dibuang QL lebih kecil daripada panas yang diambil QH, tapi karena suhu pembuangannya TL-nya jauh lebih kecil, hasil pembagiannya membuat delta S total tetap bernilai positif. Artinya, di alam semesta ini, total ketidakteraturan atau entropi akan selalu meningkat. Tidak ada mesin yang 100% efisiensi tanpa membuang panas. Adapun proses spontan dan proses tidak spontan. Proses spontan, proses yang terjadi secara spontan di alam akan berlangsung menuju keadaan kesetimbangan. Contohnya, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, kalor mengalir dari benda panas ke benda yang dingin, dan gas berekspansi dari
tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Adapun proses yang tidak spontan, yaitu proses tidak spontan hanya terjadi jika ada energi tambahan dari luar. Contohnya air yang dipompa dari tempat rendah ke tempat tinggi, perpindahan kalor dari benda dingin ke benda panas, dan kompresi gas dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Mari kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Seorang siswa melakukan percobaan pembakaran gas metana CH4 di laboratorium. Reaksi yang terjadi adalah CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa setiap 1 mol metana yang terbakar akan melepaskan energi sebesar 800 kJ. Selain itu, perubahan entropi reaksi adalah min 2000 Joule per Kelvin mol. Jika percobaan dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius, 300 Kelvin, tentukan besar perubahan energi bebas Gibbs atau delta G dari reaksi tersebut. Diketahui delta H-nya itu min 800 kJ per mol karena ia melepaskan energi, delta S-nya itu min 2000 Joule per Kelvin mol pada suhu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Ditanyakan, hitunglah perubahan energi bebas Gibbs atau delta G. Kita ketahui rumus untuk mencari energi bebas Gibbs itu delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Kita ubah satuan delta S ke kilojoule. Delta S sama dengan min 2000 Joule dibagi 1000 sama dengan min 2 kilojoule. Kita masukkan nilainya ke rumus. Delta G sama dengan min 800 dikurang 300 dikali min 2 sama dengan min 200 kilojoule per mol. Jadi jawaban akhirnya delta G-nya adalah min 200 kilojoule per mol. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.